Hai Kakyu, kita lanjut. Aku, Liu Sha, menolak untuk hidup terkekang oleh ancaman orang lain. Suara ganas Liu Sha bergema saat belati menyapu Yang Ye. Kekuatan Yang Ye memang luar biasa, dan terutama untuk tubuh fisiknya. Karena itu jauh lebih kuat dari banyak binatang iblis kerajaan raja yang Liu Sha temui dalam hidupnya. Namun, dia menduga Yang Ye terluka parah, dan dia membedakan ini dari dua aspek. Pertama, jika Yang Ye tidak terluka, maka sebagai ahli alam agung, Yang Ye tidak perlu bepergian dengan kereta. Bagaimanapun, dia bisa terbang ke tujuannya. Tapi Yang Ye tidak. Kedua, murid-murid Ordo Dao adalah orang-orang yang kejam, dan mereka benar-benar tidak akan meninggalkan masalah potensial ketika mereka melakukan sesuatu. Yang Ye bisa langsung memusnahkan ahli Monarch Realm biasa, tapi dia tidak menghancurkan seluruh Ye Clan di Skywind City, dan dia memilih untuk melarikan diri. Jadi, Liu Sha yakin Yang Ye benar-benar terluka parah sekarang, adapun alasan dia menyerang Yang Ye itu juga sangat sederhana. Dia menolak untuk percaya bahwa Yang Ye akan mengampuni dia. Setiap murid dari Dao Order adalah orang yang kejam, jadi dia mungkin langsung mati setelah Yang Ye pulih. Dia, Liu Sha, adalah orang yang menentukan. Jadi, dia menyerang dengan tegas begitu dia memikirkan semua ini. Yang Ye tidak menghindari serangan mendadak Liu Sha. Tentu saja, dia tidak berniat melakukannya, dia juga tidak mencoba memblokir belati. Dia menghancurkan tinjunya ke perut Liu Sha sebagai gantinya. Dentang. Bang! Belati Liu Sha menghantam tenggorokan Yang Ye sementara tinju Yang Ye menghantam perut Liu Sha. Yang Ye tetap tidak bergerak di tempat sementara Liu Sha meludahkan seteguk darah sebagai gantinya, dan kemudian sosoknya meringkuk saat terbang mundur. Namun, dia tidak terbang jauh sebelum dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Yang Ye menyentuh tenggorokannya, dan ada bekas luka di sana. Namun, kulitnya belum menembus. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Sha, sepertinya kamu berniat mengkhianati sekte. Mengkhianati itu Liu Sha berbicara dengan keras, saya tidak berani melakukan itu. Permusuhan telah terbentuk di antara kita, dan aku khawatir aku tidak akan bisa tidur dan makan dengan damai jika aku tidak membunuhmu sekarang. Ye Zhan, Duan Lang, jika dia tidak terbunuh hari ini, maka aku, klan Ye, dan Broken Sabre Villa akan dimusnahkan. Jadi, berhentilah menahan diri dan gunakan kartu trufmu. Ekspresi ganas langsung muncul di mata Ye Zhan dan yang lainnya ketika mereka mendengarnya. Seperti yang dikatakan Liu Sha, mereka akan menjadi orang yang mati jika Yang Ye tidak melakukannya. Tidak hanya mereka akan mati, klan dan sekte yang berdiri di belakang mereka juga akan dimusnahkan. Kakek Ye, Anda bergabung dengan Brother Liu dan menghadapinya. Aku akan menangkap dua wanita itu dari klan penggemar. Begitu dia selesai berbicara, sosok Duan Lang melesat dengan cepat ke arah kereta. Pada saat yang sama, baik Ye Zhan dan Liu Sha segera menyerang Yang Ye. Tiba-tiba, teriakan pedang melesat ke langit, dan kemudian kepala Duan Lang terbang ke udara. Sementara itu, tubuhnya masih menyerbu ke arah kereta, dan itu melesat ke depan sekitar 3 meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Duan Lang Ye Yue tertegun sejenak, dan kemudian dia berlari dengan liar ke arah mayat Duan Lang. Ye Zhan dan Liu Sha berhenti bergerak, dan mereka menatap Yang Ye dengan heran. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di genggaman Yang Ye. Sampah. Yang Ye mengayunkan pedangnya dan berkata, kalian semua adalah sampah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Liu Sha dan berkata, Liu Sha, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Bunuh Ye Zhan dan ganti rugi aku dengan 10.000 batu energi tingkat ekstrim, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Lagi pula, memalukan bagi kita untuk saling membunuh, dan aku tidak ingin orang-orang di atasku memiliki kesan buruk terhadapku. Tentu saja, Anda juga bisa bergabung dengannya untuk membunuh saya. Hehe. Saat dia selesai berbicara, ada senyum aneh di wajah Yang Ye, dan senyum itu menyebabkan hati Liu Sha terasa dingin. Yang Ye, aku akan membunuhmu. Sementara itu, Ye Yue tiba-tiba menyerang Yang Ye. Yue, cepat kembali ke sini, kamu bukan tandingannya. Ye Zhan merasa ngeri dan hendak beraksi. Namun, seberkas cahaya melintas, dan kemudian tubuh Ye Yue terbelah menjadi dua di pinggang. Darah segar keluar dari dalam dirinya sementara organ dalamnya berceceran di tanah. Itu luar biasa. Mata Ye Zhan hampir terpisah dari amarah yang dia rasakan, dan energi yang dalam di dalam dirinya mulai melonjak dengan liar. Sementara itu, Liu Sha tercengang, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Pada saat ini, dia tidak akan percaya bahkan jika Yang Ye mengatakan bahwa dia bukan dari Dao Order. Yang Ye, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Zhan meraung dan hendak menyerang. Tapi seberkas cahaya dingin tiba-tiba menyerangnya dari belakang, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan paksa memutar tubuhnya, merobek ruang angkasa, dan melesat lebih dari 30 meter.
Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa seseorang sedang berdiri di tempatnya berdiri beberapa saat yang lalu, dan itu adalah Liu Sha. Liu Sha, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Zan sangat marah, apakah kamu benar-benar mempercayai omong kosongnya? Apa ada yang salah denganmu? Kami pasti bisa melenyapkannya jika kami bergabung. Benar, dia benar sekali. Yang Ye menyeringai, Liu San, dia benar sekali. Anda dapat mempertimbangkan tawarannya. Liu Sha memiliki ekspresi yang tidak pasti di wajahnya. Beberapa saat berlalu sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia tersenyum kepada Yang Ye, kakak senior yang, kamu pasti bercanda. Kami berdua dari Dao Order, jadi bagaimana mungkin saya bisa membunuh seseorang dari sekte saya sendiri karena anjing tua dari klan Ye ini ingin membuat kita saling membunuh, niatnya jelas-jelas jahat. Kakak Yang, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuhnya saja? Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara wajahnya berubah muram. Liu Sha, berhentilah mempermainkanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak membunuhnya dan menyerahkan 10.000 batu energi tingkat ekstrim, maka saya akan melumpuhkan Anda sekarang. Tentu saja, kamu bisa mencoba bergabung dengannya dan membunuhku. Liu Sha memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Keinginan jauh di dalam hatinya adalah keinginan yang menginginkan kematian Yang Ye. Namun, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Yang Ye. Bahkan jika dia bergabung dengan Ye Zan bagaimanapun, setiap anggota jalan duniawi adalah ahli yang luar biasa dan mengatasi ranah kultivasi mereka untuk melawan mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi semudah makan untuk mereka. Liu Sha. Ye Zan berbicara dengan tergesa-gesa saat dia menyadari keraguan Liu Sha, dia hanya berada di alam tertinggi sementara aku adalah ahli realem raja tingkat tinggi. Aku bahkan hanya setengah langkah dari alam setengah sein. Adapun Anda dapat mengatasi ranah kultivasi Anda sendiri untuk melakukan pertempuran. Jadi dia pasti akan mati jika kita bergabung. Omong kosong. Liu Sha tiba-tiba berteriak pada Ye Zan, dasar anjing tua, Anda benar-benar memendam niat jahat. Anda benar-benar mencoba membuat celah di antara kita. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Sosok Liu Sha melintas saat dia berbicara, dan dia menembak ke arah Ye Zan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membunuh Ye Zan. Karena Yang Ye benar-benar terlalu tenang dan tenang sejak awal. Selain itu, Yang Ye menatapnya seperti kucing yang sedang melihat tikus, dan itu dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menghadapi Yang Ye. Terutama ketika energi mengerikan yang dimiliki Yang Ye jauh lebih kuat dari miliknya. Jika dia melawan Yang Ye, maka niat pembantaiannya akan sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, sementara Ye Zan adalah ahli realem monark tingkat tinggi, dia masih cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh Ye Zan. Bagaimanapun, ahli monark realem yang tidak berasal dari sekte kuat terlalu lemah untuk keberadaan seperti dia. Liu Sha, kamu bodoh, dia pasti terluka bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, pasukan gabungan kita akan cukup untuk melukai dia dan memaksanya melarikan diri kamu. Dasar bodoh. Ye Zan mengutuk saat dia melawan Liu Sha. Saat ini, Liu Sha telah membuat keputusan. Jadi, dia benar-benar mengabaikan kutukan Ye Zan dan hanya menyerang seperti orang gila. Sementara Ye Zan berada di pangkat tinggi dari monark realem, dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan Liu Sha. Namun, celah dalam kultivasi mereka membuat Liu Sha tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya juga. Jadi, mereka menemui jalan buntu. Yang Ye juga tidak berdiam diri. Hati-hati di kananmu. Menghindari. Maju ke depan. Menusuk ke arah kanan atas. Saat mereka berdua bertengkar, Yang Ye terus-menerus memberitahu Liu Sha tentang kekurangan Ye Zan. Pada awalnya, Liu Sha sangat ragu, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa semua yang dikatakan Yang Ye sebenarnya benar. Pada saat ini, dia merasa sangat beruntung telah membuat pilihan seperti itu. Adapun Ye Zan, dia semakin ngeri saat pertempuran berlanjut. Karena Liu Sha mampu mengantisipasi setiap gerakannya dengan bimbingan Yang Ye, dan itu menyebabkan dia benar-benar tertekan. Apalagi, ada banyak momen di mana dia hampir menderita cedera. Ye Zan melirik Yang Ye yang berdiri dengan tenang di kejauhan, dan dia langsung membangkitkan niat untuk mundur. Sementara kultivasi Liu Sha lebih rendah darinya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Liu Sha dalam waktu singkat juga. Tentu saja, dia tidak takut pada Liu Sha, dia takut pada Yang Ye yang berdiri di sana sementara sepertinya tidak berniat untuk bergabung dalam pertempuran. Yang Ye menjadi semakin misterius dan menakutkan di matanya. Dia akan kabur tiba-tiba, Yang Ye berkata, jika dia berhasil, maka kamu, Liu Sha, bisa masuk neraka. Murid Ye Zan sedikit menyempit saat mendengar Yang Ye. Dia tidak membayangkan bahwa bahkan niatnya untuk melarikan diri sebenarnya telah diperhatikan oleh Yang Ye, dan itu membuatnya ngeri. Dia tidak berani ragu sedikit pun.
Dia segera menamparkan Liu Sha kembali, dan kemudian memisahkan ruang, menyebabkan lubang besar muncul di hadapannya. Ye Zhan hendak memasuki celah spasial dan teleport pergi. Namun, Liu Sha tiba-tiba berteriak, serangan bayangan. Begitu dia selesai berbicara, bau darah tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian sosok Liu Sha berubah menjadi sinar merah darah yang lenyap di tempat. Mendesis. Pada saat Ye Zhan hendak memasuki celah spasial, aliran darah tiba-tiba keluar dari dadanya. Namun, celah spasial ditutup pada saat yang sama dan Ye Zhan berada beberapa ribu kilometer jauhnya. Liu Shan menopang dirinya di tanah dengan salah satu lututnya, dan wajahnya pucat. Teknik yang dia lakukan sebelumnya, Shadow Strike, adalah serangan terkuatnya, dan itu telah menghabiskan hampir 90% energi yang dalam dirinya. Swoosh! Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, dan kemudian mata Liu Sha terbuka lebar. Dia bertanya, mengapa? Dia berhasil lolos. Yang Ye menghampiri Liu Sha dan melanjutkan, tentu saja, kamu akan mengalami nasib yang sama bahkan jika kamu membunuhnya. Liu Sha menanyakan pertanyaan yang sama lagi, mengapa? Aku menghormati janjiku untuk beberapa orang. Yang Ye berkata, namun, saya lebih suka tidak tahu malu beberapa juga. Begitu Yang Ye selesai berbicara, kepala Liu Sha jatuh ke tanah, dan aliran darah menyembur dari lehernya. Namun, ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah drastis, dan sarung kuno langsung muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, dia menyarungkan pedangnya di dalamnya. Siapa yang berani membunuh seorang murid Dao Order saya? Sebuah suara yang terdengar seperti petir bergema dari langit, dan kemudian telapak tangan besar merobek ruang dan mencakar kuat ke arah Yang Ye. Setidaknya dia adalah Half Saint. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia berkata, sekolah pedang kuno saya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba menghunus pedangnya. Raungan pedang terangkat ke udara, dan itu mengguncang seluruh langit. Mendampingi raungan pedang adalah sinar energi pedang yang merobek ruang dan menabrak telapak tangan yang sangat besar. Mendesis. Itu langsung dipotong menjadi dua. Sekolah pedang kuno. Pada saat yang sama ketika celah spasial itu tertutup, teriakan keras terdengar dari dalamnya. Yang Ye mengalihkan pandangannya dan memberi isyarat. Cincin spasial di tangan Liu Sha langsung terbang ke telapak tangannya, dan kemudian dia melintas ke gerbong. Begitu dia melakukannya, dia berulang kali meludahkan banyak seteguk darah, dan itu hampir membuat Fan Li dan Fan Meng takut sampai mati. Fan Meng hendak berbicara ketika Yang Ye menjentikkan jarinya, dan untaian angin kencang menghantam Pegasus di luar, menyebabkannya langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih yang lenyap di tempat. Yang Ye, apakah kamu baik-baik saja? Fan Meng ketakutan sampai-sampai dia mulai menangis saat melihat darah yang menutupi mulut Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian dia menatap Fan Li, apakah kamu memiliki lebih banyak batu energi tingkat ekstrim? Fan Li melambaikan tangannya dan cincin spasial muncul di hadapan Yang Ye. Ada lebih dari 5.000 di sana. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan pil putih lagi dan berkata, ini adalah pil pemulihan darah bermutu tinggi. Itu digunakan untuk menyembuhkan luka, jadi itu akan berguna untukmu. Yang Ye tidak menolaknya dan segera menelannya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Sebenarnya, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sebelumnya. Jika Liu Sha dan Ye Zhan bergabung sekarang, maka dia setidaknya harus membayar harga yang beberapa kali lebih buruk dari harga yang baru saja dia bayar untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, Ye Zhan adalah ahli realem monark tingkat tinggi. Jadi, selain pedang mortal dan Heaven Ren, metode serangannya yang lain seperti energi pedang dan kekuatan fisiknya sama sekali tidak cukup untuk membunuhnya. Adapun Liu Sha, sementara dia hanya ahli alam agung, kekuatannya tidak kalah dengan ahli realem monark. Jadi, jika mereka bergabung, maka dia harus mengeksekusi Heaven Ren setidaknya 2 kali. Selain itu, jika mereka mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, maka bahkan Heaven Ren mungkin tidak dapat langsung membunuh mereka. Bagaimanapun, dia tidak bisa tumpang tindih sekarang. Pada akhirnya, kecerdasannya yang memungkinkan dia untuk mencapai kemenangan sambil membayar harga yang begitu murah. Selama periode di mana kekuatannya melemah, Yang Ye telah memperoleh pemahaman tentang banyak hal. Salah satunya adalah kadang-kadang dia benar-benar harus menggunakan kepalanya. Karena jika dia menggunakannya dengan baik, maka dia bisa mencapai banyak hal dengan setengah usaha. Jika dia tidak langsung membunuh Ye Yue dan Duan Lang sebelumnya, dan kemudian menghalangi Liu Sha, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimanapun, dia memiliki Fan Meng dan Fan Li bersamanya. Dia bisa lari jika dia tidak bisa memenangkan pertempuran, tetapi bisakah mereka? Jika itu hanya Fan Li, maka dia tidak akan ikut campur dalam masalah antara klan Ye dan klan Fan.
Tapi karena Fan Meng terlibat, dia tidak punya pilihan selain ikut campur. Sebenarnya, tidak ada hubungan yang sangat dalam dan lama antara dia dan Fan Meng. Bagaimanapun, dia hanya mengenalnya hanya untuk waktu setengah bulan. Namun, ketika Fan Meng memblokir cambuk Fan Li untuknya dan melompat ke rawa dengan dia dalam pelukannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri ketika ada hal-hal yang berhubungan dengannya. Mungkin dia harus membayar harga tertentu untuk membantunya, tetapi itu mungkin bisa menyelamatkan seluruh hidupnya. Lagi pula, jika dia tidak menyelamatkannya, maka nasib yang menunggunya sudah jelas. Memanfaatkan Heaven Ren melawan Half Saint dari Dao Order menyebabkan masalah muncul lagi di dalam dirinya. Tidak hanya meridiannya yang semakin retak, bahkan ada retakan di organ dalamnya. Untungnya, dia berada di alam agung sekarang, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, itu tidak mematikan baginya untuk saat ini. 2 jam kemudian dan setelah dia menyerap pil obat dan batu energi yang dia dapatkan dari Fan Li, luka di dalam dirinya akhirnya bisa ditekan untuk saat ini. Yang Ye perlahan membuka matanya. Begitu dia melakukannya, dia melihat Fan Li dan Fan Meng berjongkok di depannya sambil menatapnya. Fan Meng terkejut saat melihat Yang Ye membuka matanya, dan dia bertanya dengan nada sedikit gugup, apakah kamu baik-baik saja? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja untuk saat ini. Keduanya langsung menghela nafas lega. Maafkan saya, Fan Li tiba-tiba berkata, itu adalah sesuatu antara klan penggemar dan klan Ye, namun kamu diseret ke dalamnya. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia sedikit mendekati kematian dengan ikut campur dalam bisnis klan penggemar saat dia dalam keadaan seperti itu. Namun, bisakah dia melihat gadis kecil itu, Fan Meng, jatuh ke dalam lubang api yang disebut Ye Clan? Dia tidak bisa. Selain itu, dia benar-benar tidak menganggap serius Ye Clan dan Broken Sabre Villa. Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu di mana Lu Waner? Tujuannya adalah menemukan Lu Waner. Karena jika dia melakukannya, maka dia mungkin bisa mengetahui keberadaan An Nanjing, Xiao Yuxi, dan yang lainnya. Kaisar Pedang, Lu Waner. Fan Li memiliki jejak keterkejutan di matanya, kamu. Bukankah kamu Daoisku? Dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia berbicara sampai saat ini, dan ada keheranan di matanya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa Yang Ye bukanlah murid sekolah pedang kuno, dan dia hanya berpura-pura menjadi salah satunya. Wajah Fan Li menjadi sangat pucat ketika dia memikirkan hal ini. Yang Ye berkata, jangan khawatir, saya akan pergi setelah saya membawa kalian berdua ke suatu tempat yang bijaksana. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua diseret bersamaku meskipun dia tidak memiliki gagasan yang baik tentang kekuatan sekolah pedang kuno dan tidak tahu betapa menakutkannya itu, berdasarkan pengetahuannya saat ini, itu pasti kekuatan yang sangat besar yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Fan Li menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena kamu, maka aku dan Little Meng akan menjadi mainan untuk klan Ye sekarang. Saya tahu bahwa saya benar-benar sangat egois di masa lalu, Anda benar-benar membenci saya, dan Anda tidak akan ikut campur dalam bisnis klan penggemar dan klan Ye jika bukan karena Meng kecil. Yang ingin saya katakan adalah Anda menyelamatkan hidup kami berdua. Jadi, seburuk apapun itu, kami tetap bersedia menghadapinya denganmu. Yang Ye melirik Fan Li. Dia tidak menyangka wanita egois sebelum dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Menurut pendapatnya, begitu dia mengetahui bahwa dia berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno, maka dia seharusnya segera membawa Fan Meng bersamanya dan menjauh darinya. Fan Li tiba-tiba bertanya, kamu berniat pergi mencari Lu Waner? Yang Ye mengangguk. Fan Li terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, ini cukup sulit. Yang Ye mengerutkan kening, mengapa? Dia berbicara dengan suara rendah, Lu Waner seharusnya berada di markas besar sekolah pedang kuno, dan jaraknya setidaknya lebih dari 500.000 kilometer dari sini. Kami harus melewati lebih dari selusin pegunungan untuk sampai ke sana, dan pasti akan ada binatang iblis yang tangguh di pegunungan ini. Bahkan mungkin ada Demon Commanders di antara mereka. Singkatnya, ini pasti akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. 500.000 kilometer. Yang Ye mengerutkan kening. Jika itu terjadi di masa lalu, maka jarak seperti itu tidak akan berarti apa-apa baginya, dan dia bisa melintasinya dengan pedangnya hanya dalam waktu setengah bulan. Namun sekarang, belum lagi bepergian dengan pedangnya, dia bahkan tidak berani mencoba dan terbang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu menghabiskan sejumlah besar energi yang dalam. Di sisi lain, jika dia hanya mengandalkan gerbong, belum lagi waktu yang dibutuhkan, bahkan keselamatan mereka akan menjadi masalah besar. Saya punya ide. Fan Li tiba-tiba berkata, Sekte Silver Rang biasanya memiliki formasi teleportasi.
Meskipun tidak mungkin ada formasi teleportasi di sekitar sini yang dapat mengangkut seseorang sejauh 500.000 kilometer. Namun, kita bisa berteleportasi ke kota-kota besar, dan kemudian memanfaatkan formasi teleportasi di sana. Yang Ye dengan cepat bertanya, di mana saya bisa menemukannya? Kota langit yang luar biasa, Fan Li melanjutkan, ia memiliki formasi teleportasi yang dapat memindahkan kita ke kota pencerahan bela diri yang jaraknya 50.000 km, tapi Stellar Sky City mungkin sedang menghadapi sedikit masalah saat ini. Menurut informasi yang saya terima, Beastmaster Sekte bergabung dengan Broken Sabre Villa dan Sekte Silver Rang lainnya untuk menyerang Stellar Sky City. Jika itu hancur, maka Yang Ye mengerti apa yang ingin dia katakan. Jika hancur, maka dia akan masuk ke dalam jebakan jika dia pergi ke sana. Bagaimanapun, ada sedikit permusuhan antara dia dan kedua Beastmaster Sect dan Broken Sabre Villa. Kami menuju ke Stellar Sky City pada akhirnya, Yang Ye memutuskan untuk pergi ke sana karena dia tidak ingin mengambil lingkaran besar. Fan Li meliriknya sebelum dia mengangguk. Setelah tujuan mereka diputuskan, Fan Li mulai memandu gerbong karena dia tahu di mana Stellar Sky City berada. Di dalam gerbong, Fan Meng tertidur. Bagaimanapun, dia tidak tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir karena masalah dengan klan Ye. Yang Ye menarik cincin spasial Liu Sha, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka merek spiritual di atasnya. Dia sangat gembira ketika dia melihat isinya karena sebenarnya ada hampir 10.000 batu energi tingkat ekstrim di dalamnya. Selain itu, ada 3 belati Dao Rang kelas menengah. Meskipun dia adalah seorang kultivator pedang, itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak dapat menggunakan belati. Bagaimanapun, belati adalah senjata terbaik untuk mengejutkan lawan selama pertempuran jarak dekat. Yang Ye memperhatikan gulungan di dalamnya juga, dan dia sedikit tercengang saat membukanya. Karena itu sebenarnya adalah teknik Dao Rang, dan itu bahkan di tingkat tinggi. Shadow Strike, kondensasi energi mengerikan dan niat pembantaian. Yang Ye secara bertahap mengungkapkan senyuman saat dia melihat deskripsinya. Karena dia menyadari bahwa itu sangat cocok untuknya. Yang terpenting, itu tidak membutuhkan energi yang dalam, yang dibutuhkan hanyalah energi yang mengerikan dan niat pembantaian. Selain itu, semakin kuat energi mengerikan dan niat pembantaian, semakin kuat jadinya. Adapun kesulitan untuk mengolahnya dengan sukses. Mungkin sangat sulit bagi orang lain karena sangat sulit untuk mengontrol energi yang buruk dan niat pembantaian. Bagaimanapun, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan pengguna menderita serangan balik. Namun, Yang Ye sama sekali tidak perlu khawatir tentang itu. Karena dia memiliki pedang hati yang tercerahkan. Selain itu, pencapaiannya dalam Dao Pedang jauh melebihi pencapaiannya dalam Dao Pembantaian. Jadi, kecuali dia benar-benar membunuh terlalu banyak pada suatu hari, dan sampai pada titik hati pedang tercerahkannya tidak dapat menahannya lebih lama lagi, maka dia mungkin menderita serangan balik dari penggunaan teknik ini. Tapi untuk saat ini, jauh dari itu. Butuh waktu kurang dari 4 jam bagi Yang Ye untuk menguasai teknik serangan bayangan, dan dia langsung menjadi jauh lebih percaya diri setelah dia memiliki teknik Dao Rang ini yang tidak membutuhkan energi yang dalam untuk digunakan. Tiba-tiba, gerbong itu berhenti bergerak. Yang Ye mengerutkan kening dan meninggalkannya. Sementara itu, Fan Li menunjuk ke depan saat dia berkata. Lihat, suaranya sedikit gemetar. Yang Ye menoleh dan melihat 3 peti mati hitam pekat tergeletak di hamparan tanah kosong tidak terlalu jauh darinya. Ketiga peti mati diletakkan secara horizontal dan kebetulan menghalangi jalan mereka.